Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dari program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tegangan dan regangan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mekanika bahan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama, pengertian tegangan dan regangan. Pengertian tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul terhadap luasan penampang. Tegangan merupakan besarnya gaya yang diberikan oleh suatu benda. Adapun rumus tegangan yaitu di mana tegangan sama dengan F per A, di mana F adalah gaya yang diberikan yang disimbolkan dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang yang disimbolkan dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya, pengertian regangan. Regangan adalah pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda. Jadi, regangan merupakan pertambahan bentuk atau ukuran suatu benda yang disebabkan oleh adanya gaya atau tegangan. Jadi, regangan juga bisa kita sebut seperti reaksi yang terjadi atau disebabkan oleh adanya gaya, di mana gaya bisa dalam bentuk dorongan, geseran, atau gerakan. Nah, di samping ini adalah contoh gambar tegangan, di mana LO ini adalah panjang mula-mula dan yang di bawah ini adalah pertambahan panjang setelah terjadinya perenggangan, di mana rumus renggangan adalah yaitu renggangan sama dengan delta L per O, atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula benda. Kemudian macam-macam tegangan. Tegangan normal. Yang pertama, tegangan normal. Tegangan normal terjadi akibat adanya reaksi yang diberikan pada benda. Tegangan normal dapat berbentuk tegangan tarik atau tegangan dan tegangan tekan. Contoh tegangan tarik itu seperti roll atau pada saat menarik air atau menimba air di sumur, yaitu adalah salah satu contoh tegangan tarik. Kemudian tegangan geser. Tegangan geser terjadi jika suatu benda bekerja dengan dua gaya yang berlawanan arah. Nah, contoh tegangan geser ini biasanya dapat kita temui pada bangunan di bagian struktur atap, yaitu pada bagian kuda-kuda atau kaki kuda-kuda. Biasa kita temui atau bahkan memang sering digunakan, yaitu balok pengikat, di mana ada dua balok yang berlawanan arah, kemudian kemudian diikat menggunakan baut. Itu salah satu contoh tegangan geser pada struktur atap. Kemudian macam-macam regangan. Yang pertama, regangan normal. Regangan normal merupakan perubahan panjang spesifik. Besaran regangan normal dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Kemudian yang kedua, regangan geser. Regangan geser ini timbul akibat bekerjanya geser pada elemen batang.
Tegangan normal rata-rata dinyatakan oleh perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Kemudian hubungan antara tegangan dan regangan. Hubungan proporsional tegangan dan regangan awalnya dinyatakan oleh Robert Hooke pada tahun 1678 dan menjadi hukum Hooke. Hukum Hooke menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang linear atau proporsional antara tegangan dan regangan suatu material, di mana hubungan antara keduanya ditentukan berdasarkan nilai modulus elastis atau modulus Young dari masing-masing material. Hubungan tegangan dan regangan. Pada kebanyakan bahan teknik terdapat hubungan antara tegangan dan regangan untuk setiap peningkatan regangan yang sebanding sebelum batas tegangan dicapai. Jika tegangan mencapai nilai batas, hubungan regangan tidak lagi proporsional dengan tegangan. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah membaca dan mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.